malam dok. Selamat pagi, siang, ataupun malam dok. Sekarang saya akan melakukan physiological examination terhadap reflex dan pathological reflex examination, serta yang terakhir adalah meningeal examination. Jadi pertama-tama saya akan memulai dari physiological examination. Jadi untuk yang pertama-tama saya akan melakukan bicep reflex examination. Baik, lalu membandingkan antara tangan yang satu dengan yang lainnya. Pinjam tangannya bu. Ya, kita taruh situ saja. Baik, selanjutnya saya akan beralih menuju ke reset reflex untuk melihat adakah atau tidaknya physiological reflex pada pasien. Jam tangannya bu. Baik, dan membandingkan antara tangan yang satu dengan yang lainnya. Boleh diangkat sedikit bu. Baik, selanjutnya dikarenakan terdapat physiological reflex pada reset, maka saya akan lanjutkan ke pemeriksaan coracobrachialis reflex. Pinjam tangannya bu. Baik, dan membandingkan antara tangan yang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke bagian kaki, di mana pertama-tama saya akan mengecek patellar reflex pada pasien, yaitu di bawah segi patella. Selanjutnya saya akan mengecek antara kaki sebelah satunya dengan kaki kiri dan dengan kaki kanan. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke Achilles tendon reflex. Boleh pinjam kakinya ya bu. Boleh dilemasin taliannya. Oke, membandingkan antara kaki kiri dan juga kaki kanan. Terima kasih. Terima saja bu. Baik, selanjutnya saya akan berlanjut ke superficial reflex examination. Namun di sini hanya saya akan menunjukkan saja dikarenakan pasien merupakan perempuan. Iya, kita ke ini. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke pathological reflex examination dan melihat apakah pasien memiliki pathological reflex yang abnormalitas. Pertama-tama saya akan memulai dengan Babinski examination pada bagian kaki. Boleh 90 derajat kakinya bu. Baik, terima kasih. Dan membandingkan antara satu dengan yang lain. Baik, untuk Babinski reaksinya negatif. Selanjutnya Chadok examination. Baik, sekali lagi untuk lebih pasti.
Selanjutnya saya akan melakukan examination cover, di mana saya akan memencet Achilles tendon dari pasien. Baik. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan open arm examination untuk melihat apakah ada reaksi patologis ataupun tidak. Baik. Baik, untuk open arm sendiri reaksinya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan examination Gordon. Baik. Ini saja, Bu. Baik. Untuk Gordon tidak terdapat pathological spike apapun, sehingga merupakan hasilnya negatif. Selanjutnya saya akan memeriksa kembali bagian palmar kaki dan dimulai dengan pemeriksaan Rosalimo dengan cara melakukan perkusi. Baik, satu lagi. Selanjutnya dari itu saya akan melakukan pemeriksaan terhadap bagian sebelah kaki yang lain untuk melakukan pemeriksaan Mendel. Baik. Untuk Rosalimo dan Mendel tidak terdapat adanya pathological reflex. Selanjutnya saya akan beralih ke Hoffman-Roman examination. Boleh pinjam tangannya, Bu. Mungkin bisa begini, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Diangkat seperti ini tangannya, Bu. Baik, untuk Hoffman dan Roman tidak ada pathological reflex. Selanjutnya saya akan beralih ke pemeriksaan regression. Jadi pertama-tama saya akan mulai dengan pemeriksaan glabelar dengan cara mengetukkan di antara alis kiri dan alis kanan pasien. Bu mau minta tolong untuk melihat ke arah depannya. Tidak usah mengadah, Bu, melihat ke arah depan saja. Boleh? Ya, terima kasih. Lalu saya akan mengetukkan tangan saya dengan ketukan ritmatik dan melihat. Boleh dibuka matanya, Bu. Melihat berapa kali mengedip. Baik, selanjutnya jikalau kedipan di atas 8 kali maka terdapat pathological reflex, namun pada pasien ini hanya 4 atau 5 kali. Selanjutnya saya akan berlanjut ke snort reflex. Jadi saya akan mengetukkan tangan saya di bagian bawah hidung untuk melihat apakah ada reflex pathological ataupun tidak. Baik. Tidak terdapat adanya pathological reflex pada snort examination. Selanjutnya saya akan melakukan examination palmomental examination pada tangan pasien dan melihat kondisi mental dari pasien. Baik, tidak terdapat pathological reflex untuk bagian kiri. Pinjam tangannya. Begitupun dengan yang kanan. Baik, untuk pemeriksaan pathological reflex telah selesai. Selanjutnya, mohon maaf sebelumnya saya akan melakukan graft respect terlebih dahulu untuk melihat apakah pasien memiliki pathological reflex pada bagian graft ataupun tidak. Pinjam tangannya, Bu. Baik, pinjam tangan satunya, Bu. Baik, untuk graft respect tidak terdapat adanya pathological reflex. Selanjutnya saya akan beralih ke meningeal examination. Jadi pertama-tama untuk merule out adanya cervical rigidity. Jadi saya akan menggerakkan leher pasien. Boleh tenang saja, Bu, ke arah kiri dan kanan. Boleh dibuka matanya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan meletakkan tangan kanan saya di
bagian sternum pasien dan juga tangan kiri saya di bagian cervical pasien. Namun karena pasien wanita, maka saya akan hanya meletakkan tangan kiri saya di bagian cervical dari pasien. Boleh, Bu? Hal ini dilakukan untuk mencoret adanya nuchal rigidity, dan juga jika tidak ada pergerakan pada kaki ataupun pergerakan kaki kiri ataupun kanan, maka kita dapat mencoret Brudzinski sign 1. Selanjutnya saya akan beralih ke bagian kaki pasien, di mana saya akan melakukan rescue examination dengan cara mengevaluasi, elevate kaki pasien hingga sudut 60-70 derajat. Hal ini juga bisa dilakukan untuk mencoret Brudzinski sign 2, di mana jika terdapat adanya abnormalitas, maka saat saya mengangkat kaki kanan, maka akan terdapat reaksi pada kaki kiri pasien. Baik, terima kasih. Boleh saya angkat lagi. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan Kernick sign examination, dengan cara saat pasien telah membentuk sudut 130 derajat, menelevasi dan melakukan fleksi pada kaki pasien. Dan Kernick di bagian kaki kanan pasien tidak terdapat adanya abnormalitas. Pinjam kakinya lagi, Bu. Baik, dengan melakukan Lessig dan Kernick, maka kita dapat mencoret meroll up Brudzinski sign 2. Selanjutnya saya akan menggunakan 2 jempol saya dan meletakkannya pada bagian zygomaticum pada wajah pasien dan melihat apakah terdapat refleks tangan ataupun tidak. Tangannya boleh ditaruh di bawah dulu. Baik, dikarenakan tidak ada refleks, maka dapat kita simpulkan tidak terdapat dan dapat kita roll out Brudzinski sign 3. Selanjutnya pada pemeriksaan Brudzinski sign 4, maka saya akan melakukan tekanan pada bagian di atas pubis dari pasien, namun saya tidak akan melakukan di sini dan hanya akan memberitahukan jikalau nanti ada pathological reflex, maka kaki dari pasien akan mengerut atau terdapat suatu pergerakan atau ekstensi ataupun fleksi. Sekian dari pemeriksaan yang saya lakukan pada hari ini. Untuk penegakan diagnosa selanjutnya akan dilakukan lab examination. Namun untuk physical examination sekarang sendiri, untuk bagian physiological reflex examination dan pathological reflex serta manual, tidak terdapat adanya kelainan. Sekian dari saya, terima kasih.